Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur boleh kembali dari liburan di Indonesia, mengikuti retret pribadi di Ungaran, di daerah Semarang selama 8 hari, dan juga bisa bertemu dengan keluarga di Jakarta, dan bisa kembali lagi ke Sydney di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mulai minggu ini atau sebulan sekali kita kembali akan mengadakan khotbah pembinaan. Dan topik yang akan menjadi pembinaan kita untuk minggu ini dan bulan depan setiap minggu terakhir adalah tentang pengakuan iman rasuli. Kenapa mesti pengakuan iman rasuli? Karena pengakuan iman rasuli itu kita ucapkan setiap minggu dalam kebaktian kita. Tetapi apakah kita mengerti setiap kalimat yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli itu atau tidak? Apa sih kebenaran yang Tuhan mau nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli itu untuk kita? Itu akan kita bahas melalui khotbah pembinaan. Dan hari ini adalah pengantar. Kita belum masuk ke dalam poin pertama, kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli. Tapi kita hanya belajar hari ini tentang pengantar. Mengapa pengakuan iman rasuli? Mengapa kita harus percaya? Dan apa yang sesungguhnya menjadi iman percaya kita pada hari ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia itu mempercayai seseorang atau sesuatu. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa percaya. Dalam hidup ini kita mempercayai seseorang atau sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percayai atau imani itu penting. Mengapa? Karena apa yang kita percayai itu menentukan bagaimana kita hidup. Apa yang kita percayai itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita dan juga memiliki dampak atas kehidupan kekal kita, nasib kekal kita. Sebagai orang Kristen kita percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam Allah Tritunggal. Sebagai orang Kristen kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tadi kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 yang berkata, segala tulisan diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Tujuannya apa? Dikatakan supaya semua orang benar itu bisa dipimpin ke dalam kehidupan baik atau pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu? Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu dalam kehidupan kita? Almarhum Pendeta William Barclay, dia mengatakan ada beberapa cara kita mempercayai sesuatu. Pertama, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran itu berdasarkan eksperimen. Jadi saya bisa mempercayai itu sebagai kebenaran karena eksperimen, fakta, rasio membuktikan. Misalnya, bagaimana saya tahu 2 tambah 2 itu 4? Caranya adalah saya ambil 2, mungkin ada 2 batang korek api, ditambah lagi 2 batang korek api, lalu saya total 1, 2, 3, 4. Itu berdasarkan eksperimen, maka saya percaya itu sebagai kebenaran. Kedua, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena otoritas di atas kita. Jadi kita mempercayai itu sebagai kebenaran karena kita memang diajarkan demikian oleh otoritas di atas kita. Misalnya ada agama tertentu yang sangat meyakini setiap kata yang keluar dari pemimpin agamanya. Tidak peduli apakah apa yang dikatakan oleh pemimpin agama itu benar atau tidak, itu dia yakini sebagai kebenaran. Itu artinya apa? Kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena otoritas di atas kita. Ketiga, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena ada saksi mata atau pelaku sejarah yang kita percayai. Contoh, kita tidak pernah mengalami, mungkin di antara kita banyak tidak mengalami penjajahan Jepang. Atau mungkin di antara kita banyak yang tidak mengalami Perang Dunia Kedua. Tapi kita percaya tentang Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena ada saksi-saksi yang masih hidup. Di antara kita di sini ada senior-senior yang mungkin mengalami penjajahan Jepang, mengalami Perang Dunia Kedua. Mereka adalah saksi hidup. Berikutnya, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena kita telah menyaksikan efek dari sesuatu itu. Misalnya contoh, kita tidak tahu cara kerja itu listrik.
Tapi kita sudah melihat manfaatnya, efeknya. Dengan listrik kita bisa mendapatkan penerangan, dengan listrik kita bisa masak, cuci baju, kita bisa setrika. Lalu berikutnya, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena kita telah mengalaminya secara pribadi. Kita tahu itu benar karena kita sendiri sudah mengalaminya. Dan yang terakhir, kita mempercayai sesuatu sebagai kebenaran karena itu merupakan penyataan atau wahyu khusus dari Allah untuk kita. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah wahyu khusus Allah untuk kita. Di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran yang harus kita yakini dan harus kita pegang teguh. Di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran untuk menjadi prinsip dalam kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, intisari dari apa yang Tuhan ingin kita percayai, intisari dari apa yang Tuhan ingin kita imani, itu salah satu sumbernya adalah pengakuan iman. Dan dalam sejarah gereja ada banyak pengakuan iman, tapi diantaranya ada 3 pengakuan iman yang sangat utama, yaitu pertama, pengakuan iman rasuli. Kedua, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan ketiga, pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman rasuli itu akan kita bahas. Pengakuan iman Nisea itu sangat menekankan tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yesus adalah Allah, Yesus juga sekaligus ada manusia. Itu ditekankan di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman Athanasius itu lebih menekankan tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, pengakuan iman rasuli lebih bersifat umum. Karena isinya menyangkut semua doktrin ajaran penting yang ada di dalam Alkitab. Dan itu yang kita pegang dan itu yang akan kita bahas. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa pengakuan iman itu penting? Mengapa kita perlu confession? Mengapa kita perlu adanya pengakuan iman? Ada 3 alasan paling tidak. Alasan pertama, kita atau gereja perlu sebuah pernyataan iman yang solid tentang dasar kebenaran Kristen yang menunjukkan identitas kita dan apa yang kita percayai. Jadi gereja kita semua perlu sebuah pernyataan iman yang solid untuk menggambarkan identitas kita. Apa yang menjadi pengakuan kita, apa yang menjadi identitas kita. Maka kita butuh pengakuan iman. Kedua, gereja memerlukan sebuah pernyataan iman yang solid tentang dasar kebenaran Kristen. Agar kita dapat mendeteksi mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Kalau kita tidak punya pegangan, kalau kita tidak punya standar, bagaimana kita bisa memilah, mendeteksi ini ajaran benar atau ini ajaran salah. Kalau kita tidak punya standar, kita tidak bisa menilai. Itu sebabnya kita butuh pengakuan iman, supaya kita bisa mendeteksi mana ajaran yang sesuai dengan Alkitab dan mana ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu sebabnya pengakuan iman itu penting. Ketiga, kita atau gereja perlu memiliki sebuah pernyataan iman yang jelas, yang dinyatakan, diikrarkan secara bersama-sama tentang apa yang kita percayai. Itu sebabnya setiap minggu dalam kebaktian kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Supaya apa? Mengingatkan kita kembali apa yang kita percaya dan mengapa kita percaya. Itu sebabnya pengakuan iman itu menjadi penting. Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 22-25 ada kalimat mengatakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kalau kondisi ini kita kaitkan dengan kehidupan gereja. Apa yang akan terjadi jikalau gereja percaya sesuai dengan apa yang ia mau percaya. Setiap orang mempercayai apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Kalau kita tidak punya standar yang menyatakan apa yang benar dan salah, yang seharusnya kita pegang teguh dan kita percayai, maka gereja akan kacau balau. Antara satu orang dengan orang lain bisa punya pemahaman yang berbeda tentang firman Tuhan. Itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Seperti yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Semua orang berbuat sesuai dengan sesuka hatinya, apa yang dia anggap benar. Kalau hari ini di gereja setiap orang percaya sesuai dengan maunya, maka gereja itu tidak bisa berdiri. Tidak akan bisa bertahan. Karena tidak punya fondasi iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh.
Efesus 4 juga mengingatkan kita, dikatakan apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita butuh pengakuan iman supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan. Tapi kita meyakini apa yang kita yakini. Kita mempercayai apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Itu sebabnya pengakuan iman itu penting. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pengakuan iman mesti diucapkan setiap minggu di gereja? Apakah pengakuan iman itu ada di dalam Alkitab atau tidak? Jawabannya adalah ada. Misalnya contoh perjanjian lama. Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4 hingga ke-5 dikatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalimat ini merupakan syahadat dari orang Israel. Dan kalimat ini juga merupakan confession of faith dari orang Israel. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 11 tentang sebuah pengakuan iman. Dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah sebuah confession of faith tentang Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi apakah ada pengakuan iman di dalam Alkitab? Jawabannya adalah ada. Nah, mungkin kita bertanya pertanyaan berikutnya. Mengapa pengakuan iman rasuli? Kan ada banyak pengakuan iman yang lain seperti tadi Nisea Konstantinopel atau ada pengakuan iman Athanasius. Kenapa mesti pengakuan iman rasuli? Nah, alasannya adalah pertama, pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman paling awal yang pertama ada. Yaitu sudah ada sekitar abad kedua. Jadi pengakuan iman ini sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Kedua, disebut pengakuan iman rasuli bukan karena pengakuan ini ditulis oleh para rasul. Melainkan kebenaran yang dinyatakan di dalam pengakuan iman ini diyakini sebagai kebenaran atau ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Jadi Bapak Ibu disebut pengakuan iman rasuli bukan karena pengakuan ini ditulis oleh rasul-rasul. Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya. Bukan. Disebut pengakuan iman rasuli karena apa yang menjadi isi pengakuan ini merupakan apa yang diajarkan oleh para rasul. Oke. Ketiga, pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang paling diterima secara umum oleh gereja-gereja di dunia ini. Gereja Protestan di dalamnya mau gereja karismatik, mau gereja Pentakosta, mau gereja Reform, mau gereja Presbyterian, mau gereja Baptis, mau gereja Mennonite, mau gereja Anglican, Uniting, semua menerima pengakuan iman rasuli ini. Gereja Katolik juga menerima pengakuan iman rasuli. Gereja Ortodok Syria juga menerima pengakuan iman rasuli ini. Jadi pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang paling diterima secara universal oleh semua gereja di seluruh dunia. Oke. Berikutnya, pengakuan iman rasuli itu diterima sebagai pengakuan iman yang paling utuh, paling lengkap, paling komprehensif tentang inti iman Kristen yang dimulai dari penciptaan sampai kepada hidup kekal.
Pengakuan iman rasuli itu dianggap paling mencerminkan dan memuat semua doktrin utama yang diajarkan dalam Alkitab. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli itu ada pengakuan iman yang kita pilih untuk kita ucapkan setiap minggu. Karena di dalamnya terkandung ajaran yang sangat solid dari Alkitab. Dari kisah penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti yang dikatakan oleh Kejadian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sampai kepada poin yang terakhir, yaitu tentang aku percaya akan hidup kekal. Itu ada di dalam pengakuan iman ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dari manakah asal mula pengakuan iman rasuli ini? Kapan mulai muncul? Pada awalnya pengakuan iman rasuli bukanlah sebuah dokumen yang tertulis lengkap seperti yang kita miliki hari ini. Yang ada 12 poin itu. Tidak terjadi serta-merta demikian. Pada awalnya pengakuan iman rasuli ini hanyalah berupa sebuah formula untuk upacara baptis oleh gereja mula-mula. Ketika sakramen baptisan akan dilaksanakan, para calon baptis akan ditanya satu persatu. Seperti yang biasa kita lakukan waktu ada baptisan. Ya. Apakah Anda percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita? Apakah Anda percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati? Dan sebagainya. Awalnya itu seperti sebuah formula baptisan. Belum menjadi pengakuan iman yang kita ucapkan setiap minggu. Tetapi kemudian pengakuan iman ini terformulasi dan menjadi pengakuan iman rasuli yang kita kenal pada hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sampai poin yang terakhir. Jadi itu sejarahnya. Bagaimana terbentuknya pengakuan iman yang kita pegang pada hari ini. Hal-hal ini adalah hal yang basic yang kita semua harus tahu. Sekarang pertanyaannya berikutnya. Apa arti pengakuan iman ini bagi kita secara pribadi? Apa artinya pengakuan iman rasuli itu untuk kita secara pribadi, saudara? Poin pertama. Pengakuan iman ini dimulai dengan ungkapan I believe, aku percaya. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat strong, sangat firm, sangat powerful. Ungkapan ini berbeda dengan ketika kita mengatakan saya tahu, saya pikir, atau saya rasa. Ketika kita mengatakan saya percaya, itu berarti kita membuat sebuah komitmen pribadi terhadap kebenaran yang kita percayai. Roma 1 ayat 16 tadi kita udah baca mengatakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Dikatakan apa? Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa yang kita percayai itu menyelamatkan kita. Penting tentang konten, isi keyakinan kita, kepercayaan kita. Bahkan ditambah lagi di dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10 mengatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus ada Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang kita percayai itu penting. Apa yang kita percayai itu menentukan kehidupan kekal kita. Seperti poin berikutnya mengatakan. Nanti kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara, kita adalah apa yang kita percayai. Kita adalah apa yang kita yakini. Dari manakah asal tindakan-tindakan atau tingkah laku kita? Semua itu berasal dari perasaan atau feeling kita. Dari manakah asal perasaan-perasaan atau feeling kita? Itu berasal dari sikap kita atau attitude kita. Dari manakah asal sikap-sikap atau attitude kita? Itu berasal dari value atau nilai kita. Dari manakah asal nilai-nilai atau value dalam hidup kita? Itu berasal dari kepercayaan kita atau belief kita. Apa yang kita percaya itu menentukan belief, apa yang kita percaya itu menentukan nilai atau value dalam diri kita.
Dan dari manakah asal nilai-nilai atau value kita? Itu berasal dari apa yang kita percayai. Jadi apa yang kita percaya itu sangat penting, saudara. Kita adalah apa yang kita percayai. We are what we believe. Dan apa yang kita yakini, yang kita percayai, itu juga akan menentukan nasib kita atau destiny kita. Yohanes 3:16 mengatakan apa? Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman kita kepada Yesus Kristus itu menentukan nasib kekal kita. Apakah kita akan hidup kekal ataukah kita akan mati kekal. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya. I know whom I have believed. Pendeta Charles Spurgeon mengatakan, to believe Jesus Christ is the beginning of spiritual life. Percaya kepada Yesus Kristus itu adalah awal mula dari kehidupan spiritual kita. Apa yang kita percayai itu penting. Karena apa yang kita percayai itu menentukan nasib kekal kita. Hidup kekal atau mati kekal. Bapak Ibu Saudara, mengapa di dalam pengakuan iman kita mengucapkan I believe, bukan we believe. Mengapa pengakuan iman yang kita ucapkan dimulai dengan kalimat aku percaya kepada Allah? Kenapa tidak dimulai dengan kami percaya kepada Allah? Jawabannya pertama, sederhana namun sangat penting. Yaitu karena iman percaya itu bersifat personal, pribadi. Saya tidak bisa percaya untuk kamu dan kamu tidak bisa percaya untuk saya. Iman kita tidak bisa diwakili. Sama seperti datang ke gereja tidak bisa diwakili. Kadang-kadang ada orang yang kurang asem ketika disuruh ke gereja. Misalnya ada suami istri yang ada ke gereja dan tidak dan sebagainya. Lalu dikatakan, ya selamat beribadah ya, titip salam buat Tuhan Yesus ya. Nah, itu agak kurang asam saudara. Iman kepada Tuhan tidak bisa diwakili. Karena iman kepada Tuhan itu bersifat personal. Kita harus melakukannya sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Kita tidak dapat hidup di atas iman orang-orang di sekitar kita. Orang tua tidak bisa menggantikan anaknya beriman kepada Tuhan. Suami tidak bisa menggantikan istrinya beriman kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak bisa menggantikan orang lain beriman kepada Tuhan. Keselamatan iman kepada Tuhan itu bersifat personal. Itu adalah tanggung jawab pribadi setiap individu dengan kita. Soal nanti masuk surga atau tidak itu urusan masing-masing orang. Enggak bisa diwakili. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam ibadah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Itu berarti kita setiap pribadi itu menyatukan hati bersama dengan semua orang percaya dari segala abad. Dan dari segala tempat. Mulai dari orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Sampai orang-orang yang hidup hari ini. Dan sampai orang-orang yang akan hidup pada waktu Yesus datang kembali. Kita semua. Setiap orang percaya di segala tempat. Mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki iman yang sama di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada pengantar untuk pengakuan iman rasuli. What do you believe? Apa yang kita percaya? Mengapa kita harus percaya? Dan mengapa pengakuan iman rasuli? Bulan depan baru kita masuk ke dalam poin pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya akan akhiri sampai di sini. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Karena masih ada waktu, saya kasih waktu sebentar kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada hal yang mau ditanyakan tentang topik pengakuan iman rasuli ini, boleh ditanyakan. Atau kalau memang belum ada pertanyaan, boleh nanti bisa WA saya atau telepon saya. Kita bisa diskusi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dicari-cari. Oke? Kalau ada nanti WA saya atau bisa email atau bisa telepon, kita bisa diskusikan. Ya, jadi saya harap supaya melalui pembinaan ini kita semakin jelas pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggunya. Mari kita berdoa.